Jadi hari ini aku mau menjelaskan tentang berbagai macam jenis tes bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk daftar di kampus dalam negeri maupun di luar negeri, baik untuk S1, S2, ataupun S3. Nah, selain itu, tes bahasa Inggris ini juga dijadikan sebagai syarat untuk kita mendaftar beasiswa-beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, kalau dari Indonesia itu ada beasiswa LPDP. LPDP mensyaratkan mahasiswa atau calon awardee itu untuk mendapatkan nilai IELTS. Nah, sekarang kita mulai yuk, apa aja dan bagaimana sih tesnya ini berlangsung. Yang pertama aku membahas tentang TOEFL, karena TOEFL ini common banget kita dengar untuk daftar di kampus dalam maupun luar negeri. Jadi TOEFL itu terbagi dua, ada yang ITP, ada IBT. Kalau ITP itu adalah Institutional Testing Program, sedangkan IBT itu Internet Based Test. Ya, Internet Based Test. Nah, bedanya apa? ITP merupakan tes yang bisa digunakan untuk mendaftar di kampus dalam dan beberapa kampus luar negeri. Jadi tidak semua kampus luar negeri menerima tes ITP. Karena bentuk soalnya, model soalnya, tes kemampuannya itu sangat beda sekali dengan tes TOEFL IBT. Nah, ITP sendiri ini dibagi dua, ada yang online, ada yang offline. Kalau yang online nanti teman-teman akan diminta untuk mengerjakan tesnya itu bisa dari mana saja, jadi bisa di rumah. Nanti akan dipantau lewat Zoom. Kemudian, kalau yang offline, kita harus mengerjakannya menggunakan paper. Dan model ujiannya itu, jadi kita harus ngebulet-buletin paper, lumayan pegel soalnya karena banyak banget. Nah, sedangkan TOEFL IBT sendiri merupakan TOEFL yang model soalnya tuh banyak. Jadi melatih kemampuan reading, listening, speaking, dan writing. Nah, total pengerjaannya itu sekitar 4,5 jam sekali tes. Dan harganya jauh lebih mahal TOEFL IBT karena TOEFL IBT ini bisa digunakan untuk mendaftar ke seluruh kampus yang ada di dunia. Baik di Asia, Eropa, maupun Amerika. Nah, untuk biayanya, TOEFL IBT sendiri ini sangat mahal, sekitar 3.500.000 tergantung kurs yang ada di USA-nya bagaimana. Wow. Nah, sedangkan TOEFL ITP harganya sangat terjangkau, bisa di kisaran 550 sampai 575 tergantung testing center, di mana kita bisa lihat lembaga mana yang menyediakan tes ITP dan tes IBT. Nanti aku akan taruh linknya. Jadi tidak semua lembaga bahasa itu menerima atau bisa melakukan menggelar tes ITP. Jadi hanya beberapa lembaga bahasa dan resmi dari satu lembaga, yaitu namanya ITS, yang bisa approve untuk melaksanakan tes ITP. Nah, jenis tes yang kedua adalah IELTS. IELTS merupakan tes yang paling umum, yang baru saja aku juga lewati. Nah, kalau IELTS ini sama kurang lebih harganya sekitar 3.150.000 tahun ini, karena IELTS itu rumornya akan selalu naik harganya setiap tahun. Dan IELTS ini juga menguji reading, listening, writing, dan speaking. Jadi ada dua jenis juga di dalam IELTS, ada paper ataupun komputer. Jadi kalau kita paper itu akan full paper, dan biasanya mereka itu tesnya di tempat-tempat seperti sekolah ataupun ballroom hotel. Kemudian kalau yang komputer, kita akan datang ke test center, kemudian kita akan tes di depan komputer. Sedangkan ada satu lagi yang namanya IELTS Online Home Base, jadi kita bisa mengerjakannya itu di rumah. Tapi tidak semua kampus di dunia ini menerima IELTS Home Base. Nah, IELTS ini semua kampus menerima, tapi dengan persyaratan nilai yang berbeda-beda. Jadi kalian harus aware terhadap skor berapa yang kampus itu minta. Saat ini lembaga yang menyelenggarakan IELTS itu ada 3 tempat di Indonesia setahu aku. Ada British Council,
BC, ada IDP, ada IELTS. Nah, 3 tempat ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena aku sejujurnya udah coba di BC dan di IDP. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa komen biar aku bikin video lanjutannya ya. Nah, kalian bisa cek websitenya, nanti aku akan kasih link websitenya di description ya. Semua link-link penting akan aku masukin di link description box, jadi kalian boleh lihat dan boleh cek sendiri. Yang terakhir itu ada Duolingo Test. Nah, Duolingo Test ini merupakan tes yang paling baru di antara tes-tes yang lainnya. Nah, tapi sayangnya Duolingo Test ini kebanyakan kampus yang menerimanya adalah kampus-kampus yang ada di Amerika saja. Tidak semua kampus yang ada di negara lain seperti Australia, Eropa itu bisa menerima Duolingo Test. Tapi untungnya adalah Duolingo Test ini lebih terjangkau harganya, yang harganya sekitar 900 ribuan. Dan kalau kita beli bundle paket itu jadi diskon, jadi sekitar 700 ribu setiap tesnya. Nah, Duolingo Test ini relatif mudah karena bisa dikerjakan di rumah karena sistemnya online. Dan menurut aku pribadi ya, ini lebih achievable dibandingkan IELTS dan TOEFL IBT, karena waktu pengerjaannya itu 4 jam sampai 4,5 jam TOEFL dan IELTS, sedangkan Duolingo Test ini kurang lebih hanya membutuhkan 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Jadi menurut aku lebih mudah untuk mengerjakan Duolingo Test. Nah, buat teman-teman yang mau ke US atau ngambil beasiswa ke US, bisa dipertimbangkan untuk daftar Duolingo Test ini ya. Dan untuk penerima beasiswa LPDP, khususnya jalur prasejahtera, LPDP memberikan keringanan bagi teman-teman dari masyarakat prasejahtera untuk bisa mendaftar menggunakan Duolingo English Test. Jadi selain lebih murah dan juga lebih cepat, bisa dilakukan di kapan saja. Yang penting internet kita lancar. Kayaknya cukup sekian video penjelasan aku tentang 4 macam kali ya, 4 macam jenis tes yang bisa kalian ambil untuk apply ke kampus dalam ataupun luar negeri. Buat yang masih punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Bye, see you next time.